tujuan rencana strategis UNUD itu adalah sebetulnya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan produk-produk inovatif. Sekarang yang kekinian itu tidak bisa lagi mahasiswa itu kita ajar di depan kelas, kemudian 6 bulan selesai ujian, dapat nilai selesai. Om Swastiastu. Swastiastu. Bincang pers Bali Pos Bali TV kembali bersama hari ini dengan Bapak Rektor Universitas Udayana, Profesor Dr. Insinyur Nyoman Gede Antara, Magister Engineering, Ibu Rajeng. Pak Rektor, Mogi-mogi kena selamat niki sudah terpilih menjadi rektor. Sampun 4 bulan kayaknya. 4 bulan jalan. 4 bulan jalan. Jadi menarik sekali Pak Rektor, karena Pak Rektor adalah rektor pertama Universitas Udayana yang didirikan 59 tahun yang lalu dari seorang berlatar belakangkan pendidikan teknik, yang lihat visi misi Pak Rektor itu hebat sekali. Gimana misi visinya nih ketika sampai terpilih menjadi rektor Udayana? Jadi Tiang memang baru 4 bulan yang lalu dilantik oleh Bapak Menteri sebagai rektor Universitas Udayana periode 2021-2025. Tetapi sebetulnya Tiang sejak mengabdikan diri di UNUD itu sudah bertugas atau ditugaskan oleh para senior dari sangat bawah gitu. Yang pertama sempat jadi pendiri dan ketua International Office UNUD yang pertama, kemudian kami sempat dari sekretaris Lemlet. Nah, kemudian dari sekretaris Lemlet menjadi ketua bidang penelitian di LP3M. Nah, kemudian dari ketua bidang penelitian di LPPM menjadi ketua LPPM. Nah, kemudian dari ketua LPPM itu menjadi wakil rektor 1 bidang akademik. Nah, kemudian akhirnya menjadi rektor. Astungkara niki anugerah bagi kami sekeluarga atas jalan yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa kepada kami. Nah, sebetulnya ditambah juga dukungan dari teman-teman. Akhirnya kami dipercaya memimpin UNUD ini untuk 4 tahun ke depan. Jadi dari awal sudah kami sampaikan kepada teman-teman, terutama di anggota Senat Universitas Udayana, Sivitas Akademika Universitas Udayana, bahwa visi kami itu adalah terwujudnya ekosistem pendidikan kampus yang terintegrasi dan berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berkepribadian Indonesia, dan berkontribusi kepada pembangunan bangsa. Nah, itu sebetulnya visi misi kami. Nah, di situ diturunkanlah nanti beberapa program-program gitu. Jadi pada prinsipnya kita ingin memperbaiki ekosistem akademik kampus, ya. Apalagi Universitas Udayana ini lokasinya di bukit, ya bukit dikenal dengan kegersangannya, kampus yang tidak teratur itu tantangan bagi kami dengan tim supaya memberikan aura yang bagus dengan terciptanya ekosistem pendidikan, sehingga dengan demikian mahasiswa yang kami didik yang jumlahnya 31.000 mahasiswa semua itu memiliki akan menjadi sumber aset SDM yang unggul, berkepribadiannya tetap berkepribadian Bali dan Indonesia gitu ya, dan mereka akan berkontribusi kepada pembangunan bangsa. Mulai dari Bali dan seterusnya gitu. Yang melihat bahwa dari visi kemudian penjabaran dalam misi ini Pak Rektor kuat sekali mendetailkan rencana
lulusan UNUD ini menjadi manusia yang tidak saja unggul, tapi masih kuat dalam budaya dan bisa mandiri. Dan diperdalam dengan riset dan inovasi. Kenapa Pak Rektor bisa cukup dalam seperti ini? Kenapa? Apakah memang karena dasar dari teknik itu sehingga harus berpikiran seperti ini dalam penjabaran misinya? Karena yang lihat niki tepat sekali, khususnya bagi Bali, harus ada orang-orang yang memiliki inovasi yang tinggi, kepribadiannya sudahlah kuat itu, dan ingin mandiri. Sebetulnya kita memang belum mandiri. Kemudian kita lihat bahwa riset itu memang nyaris tidak ada, apalagi di tengah situasi kita ingin bertransformasi. Penapi ini Pak Rektor? Jadi sebetulnya begini, jadi visi UNUD itu sebetulnya itu adalah unggul, mandiri, dan berbudaya. Jadi memiliki filosofi yang luas sekali. Betul. Unggul, mandiri, berbudaya. Nah, kemudian kami sesuaikan visi misi kami. Nah, kemudian di situ akan kita bisa jabarkan. Nah, karena juga PIP yang disebut dengan pola ilmiah pokok Universitas Udayana itu adalah kebudayaan. Betul. Jadi kami sebetulnya dan kita sebetulnya sangat bersyukur sekali Universitas Udayana berlokasi di Bali ini, pola ilmiah pokoknya kebudayaan. Saya kira apa yang membedakan Universitas Udayana dengan perguruan tinggi yang lain itu adalah Udayana itu pola ilmiah pokoknya kebudayaan yang memang di sini erat sekali hubungannya dengan Bali yang lokal geniusnya yaitu pariwisata budaya yang tidak bisa dilepas. Jadi napas kami sebetulnya di situ. Nah, dalam penjabaran visi misi kami sebagai rektor itu kami sesuaikan semua, ya. Tidak saja kami mengacu kepada rencana pengembangan akademik jangka panjang Universitas Udayana yang 20 tahun ke depan, 2020 dan sampai 2040, tetapi visi misi kami itu juga kami sesuaikan dengan rencana strategis Universitas Udayana 2020 tahun 2024. Nah, di situ sudah nampak tujuan rencana strategis UNUD itu adalah sebetulnya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan produk-produk inovatif. Nah, karena rencana strategisnya sudah dipatok begitu, tercantum dalam dokumen resmi yaitu Renstra Universitas Udayana, kami sesuaikan di situ, terutama produk inovatifnya ini. Nah, bagaimana kita bisa mendidik mahasiswa sehingga dia di samping unggul nanti mandiri dan berbudaya, juga dia dibekali dengan inovasi-inovasi, karena inovasi itu sangat diperlukan kekinian. Jadi sekarang tanpa inovasi di lapangan setelah mereka menamatkan pendidikan di Universitas Udayana itu sangat diperlukan. Nah, dengan begitulah kita racik. Nah, kemudian di samping itu juga kita menyerap visi misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti, kita sesuaikan. Nah, dalam konteks itulah jadi kita melakukan hal-hal bagaimana kita melakukan tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Memang napasnya itu adalah produk inovatif. Jadi melakukan penelitian, apapun yang kita lakukan penelitian itu tidak boleh lagi asal melakukan penelitian, tetapi penelitian itu harus bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dari alumni itu. Ya, tentu itu misalnya kami hanya membiayai, kami memiliki kebijakan, kami akan membiayai riset itu kalau manakala output dan outcome-nya jelas. Dan siapa yang diajak bekerja sama? Misalnya kelompok masyarakat mana yang diajak bekerja sama yang akan menikmati hasil penelitiannya ini. Itu yang mungkin sangat berbantu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi pada saat menyusun visi misi kami dengan tim, karena kami berada di Bali, jadi kewilayahannya itu adalah di lingkup Provinsi Bali. Visi misi kami itu juga kami sesuaikan dengan visi misi Bapak Gubernur, yaitu Satkirti Loko Bali itu. Kami ambil juga beberapa napas dari situ, kita sesuaikan sehingga nanti
Universitas Udayana, kita bekerja dengan teman-teman dari kebijakan mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Bali untuk menciptakan manusia Bali yang unggul, memiliki produk-produk inovatif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kebetulan kami dari teknik gitu ya, jadi barangkali dunia keteknikan itu lebih cair di masyarakat. Di semua Jadi, bidang. bidang teknik itu saya kira lebih cair, bisa memasuki bidang apapun gitu ya, lebih fleksibel lah dia. Ya. Itu yang barangkali sangat membantu kami. Di samping juga kami memang dididik di teknik itu memang menyatu dengan tim-tim lainnya, sehingga di situ lebih bisa lebih bekerja sama gitu. Jadi gitu. Betul sekali bahwa yang lihat visi misi Universitas Udayana dalam masa jabatan Pak Rektor sekarang selaras dengan apa yang disebutkan tadi, bahwa hasil riset inovasi apapun yang dilakukan nanti harus bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi tempat mereka pemangku kepentingan. Kalau kita di Bali, bermanfaat bagi Bali. Dan kebetulan Pemprov sekarang, Pak Gubernur, Pak Koster, memiliki visi misi namun sekecil ke Bali, dan dalam penjabarannya misalnya mungkin yang penataan situasi yang akan kita hadapi ke depan ini, ada sesuatu yang baru, Pak, yang disebut dengan ekonomi Kerti Bali. Ekonomi Kerti Bali, di mana ketika itu di-launching oleh Pak Presiden Pak Jokowi, itu disebutkan bahwa kita harus siap bertransformasi, termasuk generasi kita yang nanti yang sedang siap-siap menuju eranya dia nanti, yang disebut generasi Z dan sebagainya nih, yang kalau tidak dikelola dari sekarang oleh pemangku pendidikan seperti Pak Rektor ini, tentu akan jadi beban nih. Nah, dalam konteks ini, gimana pendapat Pak Rektor ini penjabaran ekonomi Kerti Bali nih, mengkaitkan dengan kesiapan dalam merdeka belajar itu di tengah sistem pendidikan yang sudah ada, itu bisa matching. Jadi sebetulnya itu di kami, di pihak lembaga pendidikan tinggi, yang penting sebetulnya untuk bisa kita menjalin konektivitas dengan program pemerintah Provinsi Bali yang disebut dengan ekonomi Kerti itu. Yang pertama tentu penyesuaian kurikulum. Jadi kurikulum itu sebetulnya memegang peranan, karena itu yang menjadi arah kemana mahasiswa itu kita akan kembangkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi kurikulum itu memegang peranan. Nah, kurikulum itulah yang menjadi tolak ukur kami untuk melakukan beberapa transformasi di bidang pendidikan. Sekarang yang kekinian itu tidak bisa lagi mahasiswa itu kita ajar di depan kelas, kemudian 6 bulan selesai ujian, dapat nilai selesai. Nah, itulah jadi bagian transformasi itu mereka harus banyak berorientasi ke lapangan. Barangkali yang dari pertanian akan lebih banyak bergaul dengan petani. Nah, di situ karena adanya kolaborasi antara mahasiswa dan dunia petani, akan timbul inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan untuk merubah sistem pertanian yang selama ini itu saja menjadi pertanian yang inovatif. Dalam rangka tentu ini menunjang ekonomi Bali yang ekonomi Kerti itu. Betul. Nah, begitu juga di bidang peternakan. Jadi mahasiswa itu dari awal barangkali kita harus lebih berikan kesempatan dia untuk menyelami atau menggeluti dunia peternakan dari awal sampai akhir dia masa pelajarnya di kampus itu.
Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan mereka berguru pada yang memang ahli peternakan di lapangan, sehingga nanti dengan demikian ada kolaborasi dan timbul inovasi-inovasi. Begitu juga di bidang kelautan dan perikanan, di bidang IT, di bidang literasi dan seterusnya. Itu saya kira dengan begitu akan sangat menunjang. Jadi kami sangat mendukung sekali termasuk risetnya. Termasuk risetnya itu. Jadi pada akhirnya nanti mahasiswa yang sudah di lapangan kembali ke kampus kan itu dia harus menulis laporan sesuai dengan bidang yang mereka teliti selama ini di lapangan begitu. Jadi pada prinsipnya itu yang harus kita lakukan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa out of the box, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, apalagi dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Mas Menteri sudah menargetkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu jadi itu ada 8 program yang memang sangat dibutuhkan dan sangat aplikatif sehingga mahasiswa itu tidak saja nanti pada akhirnya sebagai mencari pekerjaan, tetapi akan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan apapun yang mereka lakukan itu sudah lebih siap, ya, misalnya magang tadi yang kita diskusikan, kemudian berkolaborasi sesuai dengan potensi mereka di lapangan selama 6 bulan, diberikan kesempatan. Kemudian kita akan hitung kalau dia 6 bulan di lapangan itu kan kita belikan kredit jadi poin 20 SKS untuk 1 semester. Kalau misalnya 1 semester belum cukup dan harus diperpanjang lagi 1 semester menjadi 1 tahun atau 2 semester, akan kita tambahkan lagi kredit menjadi 40 SKS. Tetapi juga kalau memang belum cukup dan memerlukan 1,5 tahun di lapangan, jadi 3 semester kita ditambahkan 20 SKS. Jadi pada akhirnya kalau mahasiswa di lapangan 1,5 tahun, saya kira mereka sudah diasah kemampuannya. Katakanlah di peternakan, pertanian, kelautan, di perbankan, ya, di birokrasi termasuk di grup Balipos dan informasi dan komunikasi. Itu nanti komunikasi ini kan nanti bisa kita magangkan mahasiswa sehingga pada saatnya dia akan menjadi ahli di bidang komunikasi. Nah, itulah yang kami targetkan sehingga sistem pendidikan itu sangat terbantu manakala memang kita berorientasi kepada kompetensi mereka pasca menyelesaikan tugas belajarnya. Jadi ekonomi KRT itu juga akan terbantu. Jadi saya kira itu hubungannya jelas. Kami sangat mendukung dan siap bekerja sama dengan program-program Provinsi Bali berkaitan dengan ekonomi KRT ini. Khususnya di bidang support bidang pendidikan untuk menyiapkan itu terwujud mewujudkan. Pemirsa Bali TV, demikian tadi kita sudah mendapat komitmen dari Universitas Udayana langsung dari Pak Rektor, dan kita yakin optimis bahwa manusia Bali, khususnya generasi mudanya, generasi setnya yang akan melanjutkan Bali ini ke depan untuk tetap memegang budayanya, untuk tetap bisa mandiri, dan kita akan unggul. Terima kasih Pak Rektor, semoga sukses kasih, Pak Satriana, dalam mewujudkan misi pendidikannya. Terima kasih banyak, sehat, sukses. Terima kasih banyak. Om Santi Om.